Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini akan menyampaikan ini Bapak Ibu sesuai dengan Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 untuk pejabat fungsional itu tidak lagi menyusun dupa, tapi konversi angka kredit itu diambil dari nilai atau prestasi kerjanya, diambil dari SKP-nya. Dengan adanya begitu akan lebih mudah membuat simpel, karena dulu kalau menggunakan dupa itu banyak yang mengeluhkan sulit mengumpulkan kredit, cuma dari satu kegiatan hanya 0,0 berapa, 0,01 atau berapa, eh, yang menyebabkan sulit untuk naik pangkat. Tapi dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional itu sekarang untuk eh, angka kredit itu sekarang lebih mudah atau menjadikan sangat mudah. Ini menjadi kabar gembira untuk para pejabat fungsional. Mudahnya bagaimana? Mudahnya dengan tanpa menyusun dupa itu nanti sudah bisa mengulang kredit dan bisa dalam 3 tahun itu bisa naik pangkat. Kok bisa cuma 3 tahun? Padahal untuk struktural ataupun fungsional umum itu kan butuh 4 tahun. Nah itu mari kita simak video berikut. Ya, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yaitu Permenpan RB nomor Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Pasal 36, yaitu evaluasi kinerja pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf C dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. Evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan paling singkat 1 kali dalam 1 tahun dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik pejabat fungsional. Evaluasi kinerja tahunan pejabat fungsional ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan pejabat fungsional. Predikat kinerjanya adalah sangat baik, baik, cukup, atau butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Penetapan predikat kerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi nanti yang digunakan untuk mendapatkan angka kredit yaitu dari predikat ini. Dari tiap-tiap predikat yang ada 5 ini nanti akan mendapatkan angka kredit yang berbeda. Kita lihat pasal berikutnya, pasal 37, yaitu predikat kinerja sebagai dimaksud pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut. Sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Kemudian apabila baik itu ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Kemudian cukup atau butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75%. Kemudian kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% dari koefisien angka kredit. Kemudian sangat kurang itu nilai kuantitatif sebesar 25%. Ini angka kredit jabatan fungsional. Untuk ahli utama 4D sampai 4E itu koefisien angka kredit tahunannya adalah 50. Untuk naik pangkat itu adalah butuh 200 angka kredit. Kemudian ahli madya 4A sampai 4A, 4B, 4C itu koefisien angka kreditnya 37,5. Untuk naik pangkat butuh 150. Jadi ini kalau kita hitung 4 tahun naik pangkat ini. Ahli muda 3C sampai 3D koefisien angka kreditnya 25, untuk naik pangkat 100, naik jenjang 200. Itu selanjutnya ahli pertama keterampilan juga penyelia, mahir, terampil, dan pemula itu ada angka kredit tahunnya. Nah, berbeda-beda. Semakin tinggi keahlian itu semakin tinggi angka kredit tahunan. Tapi semakin rendah keterampilan itu semakin rendah angka kredit tahunannya. Angka kredit tahunnya semakin rendah. Kemudian konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan.
Ini untuk keahlian, ahli pertama 12,5 koefisien per tahunnya. Kalau sangat baik itu dapat 18,75, baik 12,5 untuk perbaikan 9,38 dan seterusnya. Ahli muda koefisiennya kan 25, sangat baiknya 150 berarti 37,5, baik 25, butuh perbaikan 18,75 dan seterusnya. Ini sudah ada tabelnya. Kemudian angka kredit penyesuaian. Angka kredit penyesuaian ini apabila ada penyetaraan atau penyesuaian, maka untuk kenaikan pangkatnya sudah diatur dan angka kredit yang diperoleh juga sudah diatur. Kemudian kita langsung melihat ke simulasinya. Simulasinya misalnya contohnya adalah ini. Seorang PNS ya, Parianto seorang PNS dengan jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli muda dengan pangkat golongan 3C. Kapan dia bisa naik pangkat ke golongan 3D? Untuk naik pangkat ke 3D, Parianto membutuhkan 100 angka kredit. Jika tahun 2023 nanti dia mendapatkan predikat kinerja sangat baik, maka dia akan mendapatkan angka kredit 150% kali koefisien angka kredit tahunan ahli muda, yaitu 150% kali 25 sama dengan 37,5 angka kreditnya. Kemudian jika tahun 2024 nanti dia mendapatkan predikat kinerja sangat baik lagi ya, jadi tadi 2023 sangat baik, 2024 sangat baik, maka akan mendapatkan angka kredit sama 150 kali koefisien berarti 150% kali 25 berarti 37,5. Tahun 2024 sudah mendapatkan 75 angka kredit 37,5 tambah 37,5. Nah, ini kan kalau butuh 100 angka kredit berarti kan cuma kurang 25 ya. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2025, dia mendapatkan predikat kinerja baik. Tadi kalau sangat baik, terus ini ternyata 2025 baik, maka dia mendapatkan angka kredit 100% kali koefisien angka kredit 100 kali 25 sama dengan 25. Total angka kreditnya tahun 2023, 2024, 2025 37,5 tambah 25 di tahun 2025, jadi totalnya 100 angka kredit. Maka pada ini kan di akhir tahun 2025, maka pada tahun 2026 kemungkinan untuk periode kenaikan pangkat bulan April itu Parianto bisa mengajukan usul kenaikan pangkat. Dengan perhitungan ini, simulasi ini, maka dalam 3 tahun seorang pejabat fungsional bisa naik pangkat. Jadi tidak lagi ada jangan sampai ada lagi pemikiran, wah kalau fungsional itu naik pangkatnya sulit, mengumpulkan kredit sulit, membuat dupanya sulit. Dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini semuanya menjadi lebih mudah. Tinggal mengerjakan target kinerja atau ekspektasi pimpinan dengan baik. Nanti kalau predikat kinerjanya selalu sangat baik, itu akan mendapatkan angka kredit yang paling maksimal. Jadi bisa dalam 3 tahun naik pangkat. Tetapi apabila tidak mengerjakan SKP dengan baik, maka kemungkinan nilainya juga baik atau cukup atau kurang atau sangat kurang. Seperti itu. Jadi tergantung kinerja pejabat fungsional semua. Jadi di sini untuk seorang pejabat fungsional tidak lagi repot-repot memikirkan nanti pekerjaan saya tidak dapat angka kredit. Ya, hanya mengerjakan SKP tapi tidak dapat angka kredit. Ya, sekarang yang dikerjakan hanyalah SKP saja. Nanti dari SKP itu dikonversi menjadi angka kredit. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Dengan menjadi fungsional itu sekarang lebih mudah untuk mendapatkan angka kredit, dan untuk naik pangkat juga lebih mudah karena tinggal konversi dari nilai SKP. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi semangat Bapak Ibu semua untuk terus berkarya sehingga seorang pejabat fungsional juga bisa memberikan karyanya yang terbaik, dan untuk jenjang karirnya juga bisa dapat
berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.